Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-19. Matius 19 ayat 27 sampai dengan yang ke-30. Ayat di dalam Injil Matius yang barusan kita baca ini adalah sebuah dialog, sebuah perbincangan antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Lalu di tengah perbincangan tersebut ada salah satu murid yang bernama Petrus. Dia bertanya, "Kami ini telah meninggalkan sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kita perhatikan, melalui pertanyaan ini kita mengerti bahwa apa yang dimaksud oleh Petrus adalah semata-mata hanya keinginan yang bersifat duniawi, bersifat sementara. Dia hanya membutuhkan kedudukan, jabatan, dan membutuhkan hal-hal materi lain, dihormati oleh banyak orang. Namun apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan Petrus itu sangat jauh berbeda. Ketika Petrus bertanya hanya berdasarkan keinginan secara duniawi untuk memperoleh sebuah jabatan, untuk memperoleh keuntungan di dalam mengikut Yesus secara materi, tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Jawaban yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tidak sesuai dengan pertanyaan dari Petrus tadi. Petrus bertanya berdasarkan keinginan untuk memperoleh sesuatu, ya, secara duniawi, tetapi Tuhan Yesus menjawab sesuatu yang bersifat kekal. Yesus menjawab sesuatu untuk masa yang akan datang. Dengan kata lain, di sini Tuhan Yesus sedang berbicara sesuatu yang bersifat eskatologi. Tuhan Yesus berbicara sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Dunia akan dibentuk kembali, sehingga Tuhan Yesus menyampaikan pada waktu penciptaan kembali, dunia dirombak sedemikian rupa setelah Tuhan Yesus datang kedua kalinya, masuk kepada masa yang disebut milenium, 1000 tahun damai, di mana di situ Tuhan Yesus berkata di sini, Dia akan bertata di dalam kemuliaannya, dan setiap orang yang mengikutinya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan ikut bersama-sama memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi ada perbedaan antara yang dimaksud oleh Petrus dan yang disampaikan Tuhan Yesus. Petrus hanya berpikir tentang pemerintahan secara duniawi, tetapi Tuhan Yesus menyampaikan bahwa apa yang akan diperoleh oleh Petrus jauh lebih mulia dibanding hanya sekedar pemerintahan duniawi. Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang mulia adalah mereka akan ikut bertahta, akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan, ya, di dalam masa 1000 tahun damai. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 29 di sana disampaikan bahwa mereka juga akan memperoleh hidup yang kekal. Ada kekekalan.
sesuatu yang tidak terbatas Tuhan berikan. Jadi dari dialog ini sebenarnya Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, bahwa sering kali kita juga bertanya seperti Petrus, aku ini sudah rajin ke gereja, aku ini sudah rajin berdoa, aku ini sudah rajin beribadah. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Ya, kadang-kadang itu menjadi sebuah motivasi kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Apakah itu salah? Tidak. Ketika Petrus bertanya pun Tuhan Yesus tidak menyalahkan. Memang manusia itu harus punya motivasi. Motivasi yang baik yang harus dibangun dalam hidup kita. Di dalam kita mengiring dan mengikut Tuhan. Apa yang kami peroleh? Tuhan Yesus bahkan menambahi dengan pertanyaan umum. Ya, setiap orang yang karena namaku dia meninggalkan rumahnya, mungkin kita berkata, oh aku sudah tinggalkan rumahku. Meninggalkan saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak ibunya, anak-anak atau ladangnya. Tuhan berkata mereka akan menerima kembali 100 kali lipat. Artinya ada berkat yang Tuhan sediakan. Dan saya melihatnya ada dua bagian ketika Tuhan berkata akan menerima kembali 100 kali lipat. Itu berbicara sesuatu yang sifatnya memang materi. Namun ada plusnya. Plusnya adalah juga akan menerima atau memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan diproses di akhir zaman ini melalui tanda-tanda alam, melalui kejadian-kejadian, melalui berbagai peristiwa yang mungkin hari-hari ini juga sedang kita hadapi. Gereja Tuhan diproses bukan di dalam kenyamanan, diproses bukan di dalam kemapanan, tidak. Sama seperti halnya ketika seseorang ingin memperoleh emas yang murni. Firman Tuhan juga menuliskan gereja Tuhan itu diproses seperti orang memproses emas untuk menghasilkan emas yang murni. Siapa gereja Tuhan? Gereja Tuhan adalah kita semuanya. Amin. Kita diproses oleh Tuhan melalui berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita supaya diperoleh sesuatu yang murni. Sesuatu yang murni inilah yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup kita. Mengapa sesuatu yang murni, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan mencintai kemurnian. Tuhan mencintai ketulusan. Kita lihat ketika murid-murid mengikut Tuhan, khususnya Petrus ini, pertanyaan duniawi ini semuanya berubah total, ya. Ketika dia melihat Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tuhan tahu bahwa Petrus masih sesuatu yang bersifat duniawi. Motivasinya adalah motivasi dunia, sehingga harus diproses dulu. Sehingga ketika Tuhan diserahkan, ya, Tuhan Yesus mengalami penderitaan, memikul kayu salibnya, mengalami penderitaan yang sangat. Ada orang-orang yang bertanya,
ada orang-orang yang menunjuk. Mereka berkata, loh kamu murid Tuhan, kamu murid Yesus. Petrus berkata, oh enggak. Sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tidak menghukum dia, karena itu bagian dari proses. Kenapa Tuhan tidak menghukum Petrus? Petrus mengalami pertobatannya. Dia menyesali apa yang dia lakukan. Dan ketika Tuhan merubah hidupnya, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia adalah salah satu murid Tuhan yang berani mengorbankan hidupnya. Kalau Tuhan Yesus disalib kepala di atas, Petrus tercatat di dalam sejarah, dia mati disalib dengan kepala di bawah. Artinya proses itu merubah kehidupan kita dari sesuatu yang bersifat duniawi, ya, dari sesuatu yang bersifat materi. Kita ini dirubah oleh Tuhan melalui waktu yang berjalan untuk masuk di dalam kehidupan yang rohani. Proses ini Bapak Ibu Saudara tidak lain tidak bukan karena Tuhan mengharapkan kualitas. Ada kualitas yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, seperti emas tadi, untuk menghasilkan emas yang murni. Emas itu tidak dibiarkan begitu saja di tempat yang nyaman, tidak, tetapi dia dibakar dengan api, menyakitkan, sesuatu yang mendatangkan penderitaan. Tuhan kerjakan itu semuanya supaya kita ini menjadi gereja Tuhan yang siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kalau kita tidak diproses, ada kekhawatiran yang Tuhan sampaikan melalui ayat-ayat yang kita baca ini. Kekhawatiran Tuhan adalah, dia berkata di dalam ayat yang ke-30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Inilah kekhawatiran Tuhan terhadap murid-muridnya, terhadap gereja Tuhan, terhadap kita semuanya. Kenapa yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir? Karena tidak tahan akan proses yang Tuhan sedang kerjakan. Kenapa tidak tahan? Karena itu proses yang seringkali menyakitkan. Kita melihat bagaimana gereja mengalami tekanan, mengalami kesulitan, mengalami berbagai macam tantangan. Tidak mudah untuk melaluinya. Tetapi ketika gereja Tuhan tetap berdiri, anak-anak Tuhan tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, kita akan menerima 100 kali lipat. Nama saya Lukman. Bapak Ibu Saudara sudah tahu semuanya, saya sering menyampaikan. Saya harus kehilangan segala sesuatu karena saya mengikut Tuhan. Tetapi saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa apa yang sudah hilang Tuhan berikan berlipat kali ganda. Lebih bersyukur lagi Bapak Ibu Saudara, saya mengimani dan saya percaya, sekalipun nama saya tidak ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru sampai Perjanjian Lama, ya, tidak ketemu. Bapak Ibu Saudara cari nama itu, ya. Di situ adanya nama-nama orang-orang umat pilihan semua. Ada
Abednego itu ada dalam Alkitab. Timotius, wah itu ada dalam Alkitab. Pak Timotius Slamet Riyadi. Daniel, ya. Wah semuanya itu kadang-kadang saya iri Bapak Ibu Saudara. Kok jenengku ra ono dhewe. Tetapi saya punya keyakinan bahwa nama saya tertulis di dalam buku kehidupan Tuhan. Sama Bapak Ibu Saudara, namanya tertulis di sana semuanya. Amin. Memang pada kenyataannya sesuatu yang menyakitkan itu terjadi. Tetapi ketika kita memandang secara positif, itu adalah proses Tuhan supaya kita ini dimurnikan. Lalu apa maksud dan tujuan Tuhan memurnikan kehidupan kita? Tuhan tidak mau kita yang terdahulu itu menjadi yang terakhir. Amin. Kita melihat bahwa proses itulah yang akan membuat kita ini sesuai dengan harapan Tuhan. Sehingga saya katakan, apa maksud dan tujuan Tuhan memproses kita sedemikian rupa? Pertama tadi saya katakan, karena Tuhan tidak ingin kita menjadi yang terakhir, bahkan menjadi yang terhilang. Tetapi Tuhan mau kita tetap kuat sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Dan yang kedua, firman Tuhan menyampaikan kepada kita maksud dan tujuan Tuhan memproses kehidupan kita melalui berbagai macam tantangan yang ada. Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Demikian firman Tuhan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Maksud dan tujuan Tuhan memproses kehidupan kita jelas disampaikan di sini, bahwa Tuhan ingin memproses kita sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita pernah menyanyikan lagu seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang ku mau. Seringkali kita menyanyikan lagu itu, tapi ketika proses terjadi, seringkali juga kita menolaknya. Tidak mau diproses, tetapi ingin menjadi seperti Yesus. Tidak bisa. Proses itu harus terjadi untuk memurnikan dan menyempurnakan gereja Tuhan. Tujuan Allah adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus itu mengandung pengertian bahwa kita ini meneladani Yesus di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan miliki itu kita miliki. Apa yang Tuhan miliki? Pertama, Dia punya kasih yang tulus, kasih yang murni. Ketika Bapa mengutusnya ke dalam dunia sebagai seorang anak, Dia melakukan tugasnya bukan karena terpaksa, bukan karena minta upah seperti Petrus tadi bertanya tadi, tetapi Tuhan melaksanakan semua perintah dari Bapa di surga dengan dasar kasih. Kasih yang tulus. Dia melihat bahwa manusia di dunia sudah jatuh di dalam dosa,
Tidak ada satupun yang bisa lepas dari belenggu dosa dengan kekuatannya sendiri. Dengan amal perbuatan baik tidak membebaskan manusia dari dosa. Yang bisa melepaskan, membebaskan manusia dari belenggu dosa hanya Allah sendiri. Oleh karena itu Allah mengutus putranya Yesus Kristus Tuhan kita turun ke dalam dunia. Dan Tuhan memiliki kasih yang tulus. Itu yang gereja Tuhan harus juga miliki, kasih yang tulus. Kita pergi beribadah kepada Tuhan, kita mengiring Tuhan karena kita mengasihi Tuhan tulus. Dan yang kedua, Tuhan Yesus taat dan setia sampai mati. Dia taat pada panggilannya. Dia taat pada tugas perintah yang diberikan. Dia setia sampai titik darah penghabisan di atas kayu salib. Taat dan setia sampai mati. Setiap kita punya beban yang sama. Firman Tuhan memberikan tugas yang sama. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Pergilah, hasilkanlah buah. Firman Tuhan jelas memberikan perintah yang sama kepada kita semuanya. Dia setia sampai mati. Tentunya ini juga menjadi motivasi bagi kita sebagai gereja Tuhan. Jangan pernah melepaskan kepercayaan kita, tetapi mari kita juga taat dan setia sampai mati. Sama seperti Tuhan, taat dan setia sampai mati untuk menebus dosa kita semua. Kita lihat bahwa apa yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan, memiliki tujuan yang mulia. Setiap gereja Tuhan, setiap anak Tuhan, setiap orang percaya harus menjadi serupa seperti Yesus. Mengapa? Karena gereja Tuhan kelak akan memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, ketika Tuhan sedang merancang, memproses kita untuk kita kelak memerintah bersama dengan Tuhan, sama, kita diproses untuk menjadi sama seperti Yesus. Yang pertama, kasih kita sama tulus. Yang kedua, kita taat dan setia sampai mati. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, Dia dari manusia duniawi, hidup di dalam dunia bersama murid-muridnya. Setelah Dia mati di atas kayu salib, Dia naik ke surga, menjadi manusia yang rohani, hidup baru. Kita gereja Tuhan harus sama. Kehidupan kita harus berubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Hidup yang lama adalah hidup di dalam penolakan kepada firman Tuhan, pelanggaran firman Tuhan, pemberontakan terhadap firman Tuhan. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita, ditandai dengan masuk di dalam baptisan air, ketika keluar dari air baptisan, sebenarnya harus ada komitmen dalam hidup kita bahwa yang lama itu sudah berlalu, yang baru itu sudah datang, yaitu kehidupan yang baru yang sama seperti Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan dengan jelas menyatakan kepada kita, kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus.
Pertama, tadi saya sampaikan kasih kita sama seperti Yesus, tulus. Dua, kita taat dan setia sampai mati seperti Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita memiliki kehidupan yang baru. Dan yang keempat, Yesus taat melakukan perintah Bapaknya. Dia taat, dia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Dia melakukannya sampai semuanya menjadi sempurna. Rancangan keselamatan yang Bapa sampaikan, lakukan, semua dilaksanakan oleh Tuhan Yesus sampai sempurna. Itu juga harus menjadi sesuatu yang kita lakukan. Mari kita melanjutkan karya agung Tuhan Yesus di dalam dunia ini dengan menjadi saksi Kristus, dengan menjadi berkat di dalam gereja Tuhan, berkat di dalam keluarga kita, berkat di tengah masyarakat, di dalam pekerjaan, dan di dalam segala aktivitas kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini kita melihat bahwa proses demi proses Tuhan kerjakan semuanya. Karena Tuhan ingin kita memiliki kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri. Kelak kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Dan di dalam dunia ini firman Tuhan jelas berkata kepada kita, ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan itu setia kepada kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Ketika kita memerlukan berkat, Dia memberkati kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan sampai 100 kali ganda. Berkat Tuhan diberikan kepada kita bukan supaya kita hidup di dalam kenyamanan lalu tidak melayani Tuhan, tidak. Tetapi diberikan kepada kita supaya kita sadar bahwa kita milik Tuhan dan kita harus melakukan tugas-tugas kita melayani Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memotivasi kehidupan kita supaya digenapi dalam kehidupan kita. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tuhan akan memuliakan kita semuanya. Mari kita setia sampai mati, taat, tulus di dalam kasih kita kepada Tuhan. Jangan